Part 65. Naira yang sudah selesai mandi langsung menuju lemari pakaian. Dilihatnya pakaian yang ada di dalamnya. Naira begitu terkejut melihat ada beberapa lingerie terpajang di sana. Naira mengambil sebuah lingerie itu. Lingerie yang sangat seksi, bahkan bahannya itu seperti hanya berupa bayangan transparan yang sangat tipis. Mungkin jika ditarik sedikit akan langsung robek. Naira kemudian teringat sesuatu. Naira lari mengambil tasnya yang ada di atas meja, membukanya dan menarik nafasnya dengan lega. Untung saja pil ini aku bawa, gumam Naira. Naira menutup kembali tasnya. Jangan sampai si Kenzo itu tahu. Isi dari vitamin adalah pil KB-ku, gumam Naira dengan lirih. Naira kemudian memakai pakaiannya. Rasa pusing dan mual kemarin sudah hilang, dan kini ia sangat lapar karena semalaman isi perutnya terkuras habis. Tok tok. Boleh kami masuk, Nyonya? Suara wanita terdengar dari balik pintu. Masuklah, jawab Naira. Para pelayan pun masuk dengan membawa meja yang berisi makanan. Diletakkannya makanan itu di meja makan yang ada di ruangan itu. Naira yang melihat makanan itu menelan salivanya dengan susah. Perutnya langsung berbunyi minta diisi. Silakan Nyonya, apa Anda butuh sesuatu yang lain? Tanya salah satu pelayan wanita itu. Tidak, semuanya sudah cukup. Terima kasih, ujar Naira. Baiklah, jika Anda butuh sesuatu, panggil saja kami. Naira menganggukkan kepalanya. Para pelayan pun pergi meninggalkan Naira. Naira yang memang sendiri dari tadi lapar, langsung memakan makanan itu dengan lahap. Setelah selesai, Naira duduk di sofa mengambil ponselnya. Kenapa tidak ada pesan ataupun telepon dari Tuan Kenzo? Gumam Naira. Naira yang merasa sangat bosan di dalam kamarnya, ia berinisiatif untuk menelpon Tuan Kenzo untuk meminta izin jalan-jalan keluar. Namun niatan itu diurungkan karena Naira merasa Kenzo pasti sedang sibuk. Lebih baik aku menelpon Jimmy saja, gumam Naira. Setelah beberapa detik, telepon pun diangkat oleh Jimmy. Halo Jim, bolehkah aku jalan-jalan keluar? Aku tadi belum sempat melanjutkan obrolannya. Kenapa kau meminta izin pada Jimmy? Suamimu itu aku atau Jimmy? Ke Kenzo dengan suara tegasnya. Naira yang terkaget pun refleks menutup ponselnya. Kenapa beruang kutub yang mengangkat ponselnya? Gumam Naira. Bunyi ponsel Naira. Tertera nama beruang kutub. Naira hanya melihatnya tanpa mengangkat ponselnya. Pasti mau marah-marah lagi. Mending gak usah diangkat, gumam Naira. Naira langsung mengambil tasnya. Berjalan keluar, para pengawal pribadi yang berjaga di depan pintu langsung menghadang Nyonya Naira. Nyonya, Anda dilarang meninggalkan ruangan, ujar salah satu pengawal pribadi Tuan Kenzo. Aku hanya keluar sebentar, jawab Naira. Anda tidak boleh pergi sebelum mendapat izin dari Tuan Kenzo. Ya ampun, mau keluar aja susah banget sih, gerutu Naira sambil kembali masuk ke dalam kamarnya. Di tempat Kenzo, gadis bodoh itu selalu saja menutup teleponnya begitu saja, gerutu Kenzo. Jim, jangan-jangan kalian sering menelepon satu sama lain tanpa sepengetahuanku, seru Kenzo dengan nada penuh penekanan. Tuan, apa kau sedang cemburu denganku? Tanya Jimmy balik. Tuan Kenzo itu jika sedang jatuh cinta seperti orang bodoh saja, bisa-bisanya dia cemburu padaku, gumam Jimmy dalam hati. Dasar bajingan kecil kau itu, ujar Kenzo dengan muka datarnya. Kenzo tersenyum melihat layar ponselnya. Ada apa kau meneleponku? Tadi aku meneleponmu, tidak kau angkat, ujar Kenzo. Kalau aku angkat, Tuan pasti mau marah-marah, iya kan? Tanya Naira. Kenzo yang mendengar Naira berbicara hanya terdiam.
Kenapa Naira selalu saja membuatku kesal sekaligus membuat hatiku bahagia? Gumam Kenzo dalam hati. Tuan, Anda dengar tidak? Boleh aku jalan-jalan keluar? Pinta Naira. Baiklah, kau boleh keluar, didampingi oleh pengawal, ujar Kenzo. Oke, terima kasih Tuan. Naira langsung menutup ponselnya. Tut, tut, tut. Lagi-lagi dia memutuskan ponselnya. Gumam Kenzo dengan kesal. Jim, cepatlah, kembalikan semua berkasnya, perintah Kenzo. Agar aku bisa cepat-cepat memberikan hukuman pada Naira. Gumam Kenzo dalam hati tersenyum tipis. Tuan, kau itu tidak sabaran sekali untuk bertemu dengan Nyonya Naira, goda Jimmy. Jim, kau mau mati ya? Gumam Kenzo. Jimmy hanya terdiam melihat kelakuan tuannya. Mudah-mudahan aku tidak sepertimu jika sedang jatuh cinta, gumam Jimmy dalam hati. Sementara itu, Angel yang sedang terus mencari keberadaan Kenzo dan Naira terlihat sangat marah. Bahkan Pak Li pun entah pergi kemana. Shit, aku harus cari mereka kemana? Pakik Angel sambil membanting gelas minumannya. Dimitri pun tidak tahu kemana perginya. Kenapa mereka semua menghilang secara bersamaan? Gumam Angel. Angel pun mengambil ponselnya menghubungi teman-temannya untuk pergi ke klub bersenang-senang. Seriusan lo sekarang lagi di negara B? Pakik Novi dengan suara yang keras. Serius lah Beb, masa gue bohong sih? Naira mengalihkan ponselnya ke video call. Wah, gaya lu Nay, udah bisa pergi ke luar negeri. Ajak-ajak gue kayak Nay, gumam Novi dengan wajah memelasnya. Kapan-kapan deh gue ngajak lo, kalau gue inget ya. Naira tertawa dengan kerasnya, sampai orang yang ada di sekitarnya melihat ke arah Naira. Namun Naira tidak peduli. Biar deh dibilang kampungan juga, kan emang asal aku dari kampung, gumam Naira dalam hati. Ia tetap asik menelpon Novi sambil jalan-jalan melihat pemandangan di negara B. Para pengawal pribadinya mengikuti Naira dari belakang. Tak jauh dari tempat Naira, ada sepasang mata yang memandangnya. Naira, apa aku tidak salah lihat? Gumam Dimitri. Dimitri pun berjalan mendekati Naira. Namun saat hendak menyentuh lengan Naira, pengawal pribadi Tuan Kenzo dengan sigap mengunci lengan Dimitri. Hei, lepaskan! Teriak Dimitri. Dimitri melepaskan lengannya dan beradu tinju dengan pengawal pribadi Tuan Kenzo. Dimitri yang memang memiliki bodyguardnya sendiri ikut turun membantu tuannya. Maka terjadilah keributan yang membuat Naira menoleh. Dimitri pakik Naira. Naira menghampiri Dimitri dan memerintahkan pengawal pribadinya untuk berhenti berkelahi. Berhentilah! Dia temanku, teriak Naira. Para pengawal itu pun berhenti. Dimitri pun memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Kau tidak apa-apa? Tanya Naira melihat ke arah wajah Dimitri. I'm okay, jawab Dimitri mengelap bibirnya yang sedikit berdarah. Siapa mereka, Nay? Tanya Dimitri. Mereka... Naira terlihat bingung menjelaskan pada Dimitri. Sudahlah, kalau kau tidak bisa menjelaskannya, potong Dimitri. Kau sedang apa di sini, Nay? Tanya Dimitri lagi. Aku sedang berjalan-jalan, ujar Naira. Tapi aku bingung mau kemana lagi. Naira menggaruk-garukan kepalanya yang tidak gatal. Dimitri yang melihat tingkah Naira pun tersenyum. Mau ikut denganku? Tanya Dimitri. Kemana? Ujar Naira. Aku ingin mengenalkanmu pada orang yang sangat aku sayangi, ujar Dimitri. Naira yang bingung hanya bisa diam. Dia takut Kenzo akan marah jika ia pergi dengan Dimitri. Ayolah Nay, sebentar saja, pinta Dimitri. Baiklah, ujar Naira. Lalu Dimitri mengajak Naira masuk ke dalam mobilnya, diikuti oleh pengawal pribadi Naira dan pengawal Dimitri. Naira mengambil ponselnya dan menuliskan pesan pada Tuan Kenzo. Kenzo yang membaca pesan dari Naira
mengerutkan alisnya. Pergi dengan teman? Gumam Kenzo dalam hati. Tuan, Nyonya Naira pergi dengan Tuan Dimitri, ujar Jimmy. Jimmy yang baru mendapatkan laporan dari pengawalnya langsung melaporkan pada tuannya. Dam, jadi temannya itu Dimitri, teriak Kenzo sambil memukul mejanya. Kenapa mereka bisa bertemu? Apa Dimitri mengikuti kita? Tanya Kenzo. Tidak tuan, sepertinya ini hanya kebetulan, jawab Jimmy. Mana mereka pergi? Tanya Kenzo. Mereka pergi ke arah jalan XXX, ujar Jimmy. Kita susul mereka, jawab Kenzo. Tapi tuan, jika kita menyusul, Dimitri akan tahu bahwa Naira istri kedua Anda. Aku tidak peduli, aku ingin memperingatkannya untuk menjauhi Naira, ujar Kenzo dengan tatapan dinginnya. Kenzo langsung keluar dari ruangannya diikuti oleh Jimmy.